Chapter 1526, An Empyrean Decree. Kejutan Raja Tikus itu bisa dimengerti. Kehidupan dan esensi darah tubuh Empyre adalah makanan yang sangat manjur. Xiahou Jing mendapatkan nasib yang menyedihkan. Seorang jenius dari rumah Xiahou dari Myriad Abyss Island telah meninggal dengan tidak bijaksana di negeri asing. Jenazahnya tidak dapat lepas dari penodaan. Perbuatannya yang keliru berarti bahwa kesimpulan ini pantas diterima. Imbalan dari pertempuran ini sangat luar biasa. Jiang Chen bermain-main dengan dekrit Xiahou Jing dan Su Wanxing, bertanya-tanya bagaimana cara membaginya. Pemahaman setiap ahli Empyrean tentang Dao Surgawi menciptakan dekrit pribadi melalui penyempurnaan. Seorang kaisar yang hebat tanpa banyak harapan untuk menerobos akan memiliki kesempatan yang sangat baik untuk naik ke ranah kerajaan dengan dekrit seperti itu di tangan. Oleh karena itu, dua ketetapan tanpa pemilik ini dapat berarti penciptaan dua pakar Empyrean baru. Ini, ditambah yang dari bawahan Xiahou Jing, Tetua Peng dan Mo, berarti bahwa Jiang Chen memiliki 4 dekrit raja di tangan. Cara mendistribusikannya perlu dipertimbangkan dengan cermat. Mata air dan Peerless tidak membutuhkannya lagi. Mereka memiliki garis keturunan Kunpeng, yang berarti mereka kemungkinan besar akan menerobos pada suatu titik. Tidak perlu membuang dekrit pada mereka. Selain itu, keputusan raja memiliki kelemahan dalam mengunci pencapaian budidaya seseorang di pemilik sebelumnya. Itu hampir mustahil untuk prestasi bela diri Dao yang lebih tinggi. Sebagai contoh, karena Su Wanxing telah menjadi wilayah Empyrean tingkat ketiga, seseorang yang menggantikan dekrit Empyre-nya bisa paling banyak mencapai level ketiga juga. Menembus tingkat ketiga akan 100 kali lebih sulit daripada melakukannya sebagai ahli Empyrean dalam hak seseorang. Tentu saja, ini bukan masalah bagi mayoritas kaisar besar. Para ahli itu akan membutuhkan lebih dari 10 masa kehidupan untuk menerobos dengan kekuatan mereka sendiri, tidak mungkin mereka bisa menembus ke tingkat Empyrean lebih lanjut. Jika Jiang Chen mempublikasikan 4 dekrit ini, kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya dalam wilayah manusia akan tergila-gila dengan keinginan. Dekrit-dekrit empati ini lebih menarik daripada yang lainnya. Pil Penetrane dan Kaisar Supremasi memucat sebelum potensi keputusan yang ditawarkan. Bukankah pil Penetrane digunakan untuk memperpanjang umur seseorang melewati kaisar yang hebat? Tetapi jika seseorang dapat dengan mudah naik ke kerajaan Empyrean dan memperoleh sepotong besar umur, apa gunanya berjuang dengan pil untuk sebagian kecil dari itu? Seorang pakar Empyrean hanya akan menghasilkan satu pesanan dalam masa hidup mereka. Pakar Empyrean adalah spesimen langka dalam domain manusia. Seorang kojer tua seperti Su Wanxing tidak pernah menunjukkan dirinya di depan umum jika dia bisa membantu. Kakak Mo, Kakak Hui, siapa di bawah panji aku yang kamu anggap layak untuk keputusan raja? Jiang Chen merasa sulit untuk memutuskan. Dia memiliki beberapa kemungkinan dalam pikiran, Void dan Coiling Dragon, sebagai permulaan. Sayangnya, tak satu pun dari kaisar-kaisar besar ini adalah Kaisar Agung Puncak, yang berarti terlalu sulit bagi mereka untuk memperbaiki dekrit-dekrit kaisar. Yang paling penting, mereka adalah bawahan langsung Jiang Chen. Dia tidak benar-benar ingin mereka memanfaatkan dekrit tersebut. Karena kedekatan mereka, dia ingin mereka mencapai wilayah Empyrean melalui kemampuan mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik dari itu. Tuan muda, kita harus berhati-hati tentang ini. Keputusan ini dapat menyebabkan masalah yang tidak diinginkan muncul di hati orang-orang. Ketika beberapa orang selalu merasa bahwa distribusi kamu dari mereka tidak adil, perselisihan internal dan semua jenis masalah lainnya akan terjadi. Wellspring adalah orang tua yang keriput, mampu melihat lebih jauh daripada kebanyakan orang. Peerless mengangguk juga. Jika kamu memberikannya kepada kaisar besar terdekat kamu seperti Void dan Coiling Dragon, tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Kaisar besar lainnya dengan senioritas yang lebih besar di Velurium, mungkin berbicara di belakang kamu, Petal Plak dan yang lainnya. Adapun kaisar besar yang berkeliaran dan yang dari sekte lain, mereka hanya bergabung sementara. Mereka tidak akan berani mengharapkan keputusan, kecuali jika kamu memiliki banyak perintah untuk pergi kelak. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Aku memiliki harapan yang sama untuk Void dan Coiling Dragon seperti yang aku miliki untuk kalian berdua. Aku ingin mereka menerobos kemampuan mereka sendiri. Coiling Dragon khususnya, aku menganggapnya mampu menjadi kebesaran sejati. Petik 2. Oh, mata Wellspring cerah. Kebesaran seperti apa, boleh aku bertanya?
Dia adalah keturunan garis keturunan naga sejati dan aku punya naga sejati di sini. Ketika Brotherlong mencapai wilayah Empyrean, setetes darah naga bisa mengubah Coiling Dragon menjadi prajurit drakonik yang luar biasa. Tidak ada masalah dengan kompatibilitasnya. Darah naga sejati sangat cocok untuknya. Petik 2. Peerless dan Wellspring menukar pandangan pengertian. Metode terobosan mereka sendiri adalah darah Kunpeng. Garis darah itu milik binatang suci kuno, Kunpeng. Pada zaman kuno, garis keturunan seperti itu menyaingi naga sejati, secara menonjol. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Kunpeng cenderung kurang bergengsi dan dengan demikian kurang terkenal. Peerless bertepuk tangan dengan tawa. Sangat bagus, sangat bagus. Kamu tampaknya telah merencanakan segalanya, Tuan Muda. Apa yang bisa mencegah ras manusia berkembang? Petik 2. Mata air membelai kumisnya sambil tersenyum. Inilah sebabnya aku bergabung dengan Tuan Muda, teman aku. Dia adalah seorang jenius yang dipilih oleh surga. Setiap kali umat manusia mengalami era gejolak, semua jenis jenius muncul dari kayu, menggembar-gemborkan era baru. Begitu pula dengan Tuan Muda Jiang Chen. Di bawah kepemimpinannya, umat manusia akan memasuki zaman baru. Sebuah jalan baru akan terbuka bagi kita sebagai akibat dari bencana ini. Petik 2. Keduanya sama-sama merasakan dao surgawi dan hanya satu langkah dari kerajaan Empyrean. Ini berarti bahwa mereka lebih unggul dalam hal hati dan pola pikir dibandingkan kaisar besar lainnya. Bahkan Narsun Sky Sekte, Clearsky dan Han Qianzan Sekte Skysword, dua tuan yang terhormat ini, lebih rendah dalam hal ini. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua mendekati puncak kaisar besar, Peerless dan Wellspring telah melampaui yang lebih tinggi. Di antara 6 raksasa pengembara dahulu kala, Everviolet jelas lebih rendah levelnya dibandingkan dengan Peerless. Dalam pertempuran terakhir, ia ditangkap bersama para eksekutif Ordo lainnya. Mengatakan ini, Jiang Chen tersenyum. Pernahkah Everviolet dan Sabledip menerima semuanya? Mata air tidak bisa menahan tawa. Everviolet adalah pria yang keras kepala. Dia berpegang pada pilihannya. Jika dia berteman dengan kamu sejak awal, Tuan Muda, dia akan mendukung kamu sampai mati. Sayangnya, nasib tidak memungkinkan hal itu terjadi. Dia mengikuti pil Zenith di masa lalu, dan kebencian di sana mendorongnya untuk bergabung dengan Ordo. Sekarang kedua tuannya telah kehilangan kamu, dia tidak punya banyak uang untuk hidup lagi. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Seni matanya sangat luar biasa. Aku menghargai kejeniusannya untuk menunjukkan kepadanya keringanan hukuman. Selama dia bersumpah untuk tidak pernah mengkhianati umat manusia lagi atau bekerja untuk ras alien, dia mungkin bebas. Petik 2. Setelah membunuh Su Wanxing dan Xiahou Jing, suasana hatinya membaik secara signifikan. Pendukung tangensial ini tampaknya tidak lagi perlu untuk dibunuh. Banyak yang diwajibkan atas rahmatmu, Tuan Muda. Aku akan membebaskannya sedikit, Wellspring tersenyum. Tentu, aku akan ikut denganmu ketika itu terjadi. Bagaimana dengan Sabledip? Tanya Jiang Chen. Sabledip tidak memiliki catatan melakukan kejahatan di bawah spanduk Ordo. Daripada mengatakan dia bergabung dengan Ordo, mungkin lebih akurat untuk mengatakan dia diperdaya oleh penguasa tertinggi. Dia biasanya sangat peduli dengan reputasinya, jadi kejadian ini merupakan pukulan luar biasa baginya. Aku percaya bahwa dia dapat pulih pada waktunya. Jika dia cukup terhibur, aku melihat tidak ada masalah dalam memenangkannya ke pihak kita. Dia pada dasarnya murni hati. Petik 2. Kemurahan hati Wellspring sedemikian rupa sehingga dia tidak menambah penghinaan untuk salah satu dari rekan-rekannya sebelumnya. Daois Sabledip memang pria yang autentik, Peerless menimpali. Dia terobsesi dengan bela diri Dao dan pemahaman hidup yang lebih dalam. Dia memang kurang memiliki rahmat sosial, tetapi integritasnya seharusnya tidak dipertanyakan. Petik 2. Jika itu masalahnya, bawa aku padanya. Mengingat serangkaian keberhasilannya baru-baru ini, Jiang Chen cukup antusias. Dia sudah memiliki sekelompok bawahan yang cakap, tetapi selera makannya terhadap orang miskin tidak berkurang. Sabledip mengenakan pakaian putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada lebih banyak debu di pakaiannya, menghasilkan efek hampir dunia lain. Matanya jernih, dengan kedalaman yang tak terlukiskan. Daois Sabledip, Tuan Muda Jiang Chen ada di sini untuk mengunjungi kamu, tertawa Wellspring. Kelopak mata Sabledip terkulai. Bagaimana aku layak mendapat kunjungan seperti itu? Aku gagal total. Daois Hui, Daois Mo,
Aku tahu kamu harus menjadi perantara bagi aku di hadapan Tuan Muda. Tapi, kejahatanku, Jiang Chen terkekeh. Tapi aku mendengar sebaliknya. Dalam Ordo, Sabledip memiliki catatan yang sangat murni untuk tindakan tercela. Kenapa harus begitu keras pada dirimu sendiri? Aku akan mengampuni Sapa dan memotong untuk mengejar. Kamu pasti kecewa, sekarang janji-janji Xiahou Jing kepada kamu lenyap bersama hidupnya. Namun, aku dapat menjanjikan kamu hal yang sama, dengan satu perbedaan utama, aku selalu memenuhi janji aku. Mata Air dan Peerless dapat membuktikan hal itu. Petik 2. Mata Air sangat senang ketika mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Daoi Sabledip, Tuan Muda adalah pria yang menepati janjinya. Brother Peerless dan aku sudah mulai merasakan Dao Surgawi. Kerajaan Empyrean hanya masalah waktu bagi kita. Apakah kamu tidak bergabung dengan Ordo hanya untuk naik ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi? Mengapa kamu harus begitu bodoh untuk menghindari sumber bantuan terdekat? Petik 2. Seluruh tubuh Sabledip bergetar. Matanya memancarkan keraguan. Kamu, dia tergagap. Kalian berdua sudah merasakan Dao Surgawi. Kaisar Agung sama dengan Wellspring dan Peerless sekali. Faktanya, dia berperingkat lebih tinggi dari yang terakhir. Mendengar bahwa mereka berdua semakin dekat dengan Dao Surgawi membuatnya agak kesal. Itu tidak benar-benar iri, tetapi suasana hatinya sedang tidak baik. Daoi Sabledip, kamu seharusnya sudah mendengar pria seperti apa Tuan Muda itu. Saat ini, ia satu-satunya yang dapat diandalkan oleh domain manusia, dengan satu atau lain cara. Siapa lagi yang pantas untuk bergabung? Kamu tidak dapat mendorong kepala kamu di pasir, kamu juga tidak bisa berhasil melalui pemeliharaan diri sendiri. Jika kamu bersedia bekerja sama dengan Xiahou Jing, mengapa tidak menerima Tuan Muda Jiang Chen? Petik 2. Sabledip tampak semakin terbujuk. Ada satu kendala terakhir dalam hatinya untuk diatasi. Apakah tidak mengubah kesetiaannya dengan begitu cepat menunjukkan kesetiaan? Tetapi tampaknya Veluriam tidak peduli tentang itu dan bersikap sangat tulus. Chapter 1527, A Stunning Move. Kendala internal Sabledip dibubarkan oleh ketulusan Jiang Chen. Aku bodoh ketika bergabung dengan Ordo, desahnya pelan. Dan aku mungkin lagi, jika aku menolak Veluriam hari ini. Tuan Muda Jiang Chen, aku bersedia menjadi prajurit biasa dalam pelayanan kamu, jika kamu memiliki aku. Petik 2. Haha, itu Sabledip, aku tahu. Mata Air meraung dengan tawa, memberikan tepukan gemilang ke bahu sesama kaisar. Kakak Sabledip, kamu, Brother Peerless, dan aku, kami burung dari bulu. Kenapa kita harus terpisah sejak awal? Petik 2. Peerless mengangguk juga, menjadi emosional. Mari kita semua mengikuti di belakang Tuan Muda Jiang Chen dan mencapai sesuatu yang benar-benar luar biasa. Domain manusia berada di ambang kehancuran total. Kita berada dalam masa kacau. Akan sangat menyedihkan bagi kita untuk hanya memperhatikan hidup kita sendiri. Kita harus mencari untuk mencapai hal-hal besar dan berusaha untuk sesuatu dalam skala yang lebih besar. Bukan demi dicatat dalam sejarah, tetapi karena jujur di hati kita sendiri, bukan. Petik 2. Ketiga teman lama itu saling bertukar pandang, lalu tertawa kecil. Sekarang setelah iblis internal yang menghalangi para pembudidaya ini telah bubar, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mudah. Jiang Chen menghindari gangguan reuni mereka. Setelah mereka sebagian besar selesai mengejar, dia menoleh ke Wellspring. Kakak Hui, bisakah kita berjalan-jalan sementara kakak mau tetap di sini bersama Kaisar Sabledip? Mata Air tahu apa yang ada dalam pikirannya. Mereka berjalan berdampingan. Perawatan untuk Everviolet jauh lebih buruk daripada untuk Sabledip. Bawahan Jiang Chen sangat ketat dalam hal disiplin. Sabledip memiliki catatan yang murni dan perawatan Peerless and Wellspring, yang berarti bahwa ia telah diperlakukan sebagai tamu terhormat. Everviolet telah diturunkan oleh saudara-saudara Golem Batu. Jika bukan karena instruksi Jiang Chen, ia mungkin telah kehilangan nyawanya saat itu juga. Karena itu, ia diperlakukan sebagai tahanan terkenal. Saat ini, pasukan Veluriam Capital masih di markas Ordo. Mereka berencana untuk kembali ke kota setelah 2 hari istirahat. Dengan demikian, Everviolet disimpan di ruang bawah tanah Ordo. Tuan Muda, Kaisar Mata Air. Pakar yang menjaga penjara dengan cepat memberi hormat ketika dia melihat kunjungan Jiang Chen dan Mata Air. Kaisar Besar tersenyum sedikit, mengangguk sebagai jawaban. Bagaimana perasaannya? Apakah suasana hatinya stabil? Petik 2. Iya nih.
Dia tampak cukup normal hanya duduk di sana. Dia tidak mengganggu kita, dia juga tidak berteriak atau menjerit, jawab penjaga itu. Buka pintu, Jiang Chen tersenyum. Penjara bawah tanah memiliki batasan kuat untuk setiap pintu sel. Penghuni sel tidak mengangkat jari meskipun mendengar keributan. Satu-satunya gerakannya adalah sedikit mengangkat kelopak mata. Sebuah kedipan terkejut melintas di matanya ketika dia melihat Jiang Chen dan Wellspring berjalan bersama. Namun, kelopak matanya kemudian terkulai tanpa banyak reaksi. Seolah-olah satu-satunya hal yang dia nantikan adalah kematian. Daois Ever Violet, sambut Wellspring. Suara Ever Violet serak. Pak Tua Hui, apakah kamu di sini untuk menertawakan aku? Mata ungunya memancarkan sinar kebanggaan. Bunuh aku jika kamu suka, dia menatap dingin pada Jiang Chen. Aku ada di tanganmu, tetapi itu tidak berarti kamu bisa mempermalukan atau menyiksaku. Jiang Chen tertawa, tetapi satu-satunya tanggapan langsungnya adalah dengan menatap dingin pada Kaisar Agung. Mata air tersenyum kecut. Daois Ever Violet, emosimu berapi-api dan meledak-ledak seperti biasa. Siapa bilang Tuan Muda ada di sini untuk mempermalukan atau menyiksamu? Apakah ada titik baginya untuk melakukan itu sekarang? Petik 2. Ever Violet mendengus. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku berlutut dan memohon belas kasihan? Mustahil. Beri aku maut. Petik 2. Jiang Chen mendesah pelan. Sejujurnya, Ever Violet seharusnya dibunuh oleh standar untuk orang biasa. Ini bukan pertama kalinya dia menjadi musuh. Hanya saja, keangkuhan Jiang Chen berarti bahwa dia tidak pernah memperlakukan Ever Violet sebagai lawan yang setara dalam kapasitas apapun. Jika aku akan mengeksekusimu, tidak ada yang akan berpikir itu adalah ketidakadilan. Bagaimana menurutmu, Ever Violet? Petik 2. Wajah Ever Violet menjadi gelap, ingin mengucapkan 3 atau 3 balasan, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Sedihnya, dia tidak punya amunisi untuk ditembakkan kembali. Apa yang dilakukan mantan tuanmu, Kaisar Pilzenit? Bagaimana dengan penguasa tertinggi Ordo Angin dan Awan? Ekspresi Ever Violet gelisah. Setelah menenangkan diri, dia bisa menyadari bahwa dia telah mendukung individu yang agak dipertanyakan di masa lalu. Jiang Chen tidak peduli untuk mempermalukannya lebih jauh. Dia melambai. Baik, aku tidak tertarik membunuh kamu atau membuat kamu lebih tidak nyaman dari yang sudah ada. Pintunya terbuka, jadi kamu bisa pergi kapan saja. Kamu harus membuat sumpah sebelum itu. Ingat, ini bukan demi aku, tetapi untuk kemanusiaan dan semua yang hidup di dunia. Petik 2. Nada bicara Jiang Chen sangat serius. Kakak Hui, kamu memberitahu dia menoleh ke penasihatnya yang terpercaya. Wellspring memiringkan kepalanya, menghela napas dalam ratapan. Daois Ever Violet, aku masih ingin memanggil kamu sesama Taois untuk alasan yang sama dengan Tuan Muda. Pria dengan talenta kamu jarang. Apakah kamu tahu mengapa Tuan Muda tidak ingin membunuhmu? Dia mengagumi seni mata kamu karena kesamaan mereka dengan miliknya. Kamu tidak datang dengan kultivasi kamu dengan mudah, dan kamu tidak pernah menjadi akar kejahatan dalam pertemuan apapun. Tidak ada gunanya membunuhmu, dan maksud sumpah ini cukup sederhana. Aku percaya kamu tahu bahwa Tuan Muda hanya ingin menghindari kemampuan kamu digunakan untuk kejahatan di masa depan, apakah penjahat itu manusia atau alien. Umat manusia tidak bisa menanggung lebih dari ini. Petik 2. Warna telah mengering dari wajah Ever Violet, matanya merah. Dia menghancurkan kedua tangannya dengan kejam ke dinding. Pak Tua Hui, aku telah mengembangkan seni aku sepanjang hidup aku, tetapi sepertinya aku tidak bisa mengidentifikasi orang yang tepat pada akhirnya. Demikianlah hidup aku berakhir dengan kebodohan. Kami dulu disebut sama dengan bertahun-tahun yang lalu, tetapi kamu telah naik jauh di luar jangkauan aku. Sudahlah, apa bagusnya kemampuan mata aku? Sambil mengatakan ini, Ever Violet mengangkat lengannya, menusukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam rongga matanya. Hah, rekan Daois, kamu, Wellspring tidak mengira Ever Violet akan memilih metode mutilasi diri yang ekstrim seperti ini. Dia tidak cukup tahu bagaimana menghibur atau meyakinkan Kaisar dengan mata berdarah. Mata air tahu sifat Ever Violet yang tidak kenal kompromi, tetapi tidak sampai pada tingkat ini. 2 aliran darah menetes dari mata Ever Violet. Pria itu mengucapkan dengan suara rendah, Tuan Muda Jiang Chen, Pak Tua Hui. Aku tidak pernah dipaksa melakukan apapun sepanjang hidup aku. Aku tidak akan membuat sumpah seperti itu. Apakah membunuh aku atau tidak sepenuhnya terserah kamu.
Tidak ada gunanya menjaga mata bodoh ini di sekitar karena aku bahkan tidak bisa melihat melalui siapa aku berurusan dengan. Mulai sekarang, aku sama sekali tidak berguna, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun yang menyerupai pengkhianatan kamu dengan ras alien, haha, ras lain, ras lain. Kaisar melolong. Bajingan itu Pilzenit menggambarkan cetak biru dari domain manusia bersatu bagiku. Penguasa tertinggi Ordo melakukan hal yang sama. Betapa menggelikan bagi aku untuk jatuh di tempat yang sama dua kali. Meski begitu, Pilzenit dan Xiao Jing adalah manusia, bukan alien. Petik 2. Mata air hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi Jiang Chen melambai. Kamu bisa pergi, katanya dengan dingin. Aku ragu kamu akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Everviolet mengangkat kepalanya. Akankah kamu benar-benar tenang, membiarkanku pergi? Kamu sebelumnya buta karena ketidakmampuan orang lain, kata Jiang Chen lancar. Jika kamu tersandung lagi, maka hatimu akan menjadi buta juga. Apa yang bisa dilakukan orang yang tak terlihat secara kronis? Tidak banyak, aku bertaruh. Petik 2. Everviolet menyalak tertawa tanpa humor, lalu mengangguk, mengangkat kepalan tangan. Aku melihat. Seperti yang diharapkan dari Jiang Chen. Petik 2. Dia cukup bertekad untuk tidak mengungkapkan rasa sakit meskipun luka yang dideritanya sendiri. Sambil menggigit punggungnya, dia melangkah keluar. Jiang Chen berkobar kesadarannya. Semua penjaga dan pos pemeriksaan, biarkan Kaisar Everviolet bebas. Jangan menghentikannya. Perintahnya memungkinkan pria itu mendapatkan kembali kebebasannya tanpa satu pun rintangan. Mata air terasa pahit di mulutnya. Tindakan Everviolet bisa dianggap sebagai semacam penebusan, tetapi ia menyesali metode khusus pria itu untuk melakukannya. Jauh di lubuk hati, dia berharap agar Everviolet melunak dan Jiang Chen untuk mengambil kejeniusan. Permusuhan mereka bisa diselesaikan menjadi persahabatan saat itu. Sayang sekali bahwa sifat alami bangga Everviolet berarti bahwa dia akan merasa terlalu malu untuk bergabung dengan Velurium Capital. Tuan muda, ini, Jiang Chen mendesah pelan. Jangan khawatir, Kakak Hui. Aku tidak marah. Aku pikir Everviolet akan dengan sengaja memprovokasi aku untuk membunuhnya. Petik 2. Aku yakin dia tidak akan membabi buta menggunakan kemampuannya untuk kejahatan. Petik 2. Aku juga berharap begitu. Sejujurnya, Jiang Chen menyesali hilangnya seni kaisar besar pada akhirnya. Kebutaan yang diakibatkan dirinya sendiri berarti bahwa seni yang dia praktikkan selama setengah hidupnya lebih baik tidak berguna. Tapi Jiang Chen pada dasarnya tidak jengkel dengan apa yang terjadi. Setelah sebagian besar urusan di bekas markas Ordo diselesaikan, ia memberikan perintah. Biarkan tentara bersiap untuk kembali ke Velurium besok pagi. Kita harus bersiap untuk pertempuran yang menentukan dengan orang-orang liar yang dipalsukan. Petik 2. Sekarang setelah masalah terbesar hilang, yang sedikit lebih kecil adalah berikutnya. Ikut aku, Jiao Yun dan Jiao Feng. Jiang Chen berencana untuk mengobrol pribadi dengan saudara-saudara Jiao. Sejak mereka bergabung, saudara-saudara Jiao sangat aktif dalam memenangkan kepercayaan dan dukungan Jiang Chen. Waktu mereka dengan Ordo tidak mengubah kesetiaan mereka. Sebagai gantinya, mereka berkolusi dengan Kaisar Peerless untuk kembali ke Velurium kapan saja. Apa yang ingin kamu beritahu kami, Tuan Muda? Jiang Chen tersenyum saat dia memandang kedua saudara itu. Duduk dulu. The Jiao bersaudara tidak memiliki apapun kecuali rasa hormat yang tertinggi terhadap Jiang Chen sekarang. Bahkan, mereka agak terpesona oleh prestasinya juga. Tuan Muda telah membuktikan dirinya lebih luar biasa daripada bertemu mata dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Untuk melihat Tuan Muda Jiang Chen sebagai kultivator kaisar kerajaan peringkat tinggi khas akan menjadi kesalahan fatal. 1000 ahli tingkat yang sama dengan Tuan Muda tidak akan cukup untuk menyamai dia. Aku memintamu untuk datang ke sini hari ini karena aku punya masalah penting yang aku inginkan pendapatmu. Tidak sama sekali, Tuan Muda. Tolong, beritahu. Saudara-saudara adalah citra kerendahan hati. Mungkin kamu sudah tahu bahwa aku memiliki 4 dekrit raja di tangan. Setiap dekrit memiliki kemungkinan besar menghasilkan ahli Empirean. Aku ingin memanfaatkan dekrit ini dengan baik, dan kalian berdua berada dalam lingkup pengamatan aku untuk mereka. Petik 2. Saudara-saudara Jiao tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Ye Tuan Muda, Jiao Yun tergagap. Kamu ingin memberikan itu kepada kami. Chapter 1528, Each with their own arrangements.
Saudara-saudara Jiao tidak mengharapkan untuk mendengar berita besar seperti itu ketika Jiang Chen memanggil mereka. Mereka saling bertukar pandang, mata merah padam dengan air mata. Aku pernah menjanjikan kalian berdua serangkaian keberuntungan. Setelah memberikan teknik seni bela diri aku kepada kamu, aku mempertimbangkan untuk mengikuti itu dengan kesempatan Empyrean. Jika kamu ingin naik ke kerajaan sendiri, aku akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya, tetapi kenaikan kamu tidak dijamin. Keputusan Empyrean adalah rute paling terjamin yang dapat kamu ambil. Jika kamu memperbaikinya, kemungkinan kamu menjadi Master Empyrean naik setidaknya 90%, Jiang Chen menjelaskan dengan sabar. Keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin mengambil jalan yang lebih berisiko atau lebih konservatif ke wilayah Empyrean? Petik 2. Tuan muda, apa keuntungan dan kerugian dari setiap jalan? Jiao Yun mendapatkan kembali ketenangannya dan ingin menimbang pro dan kontra. Saudara-saudara sangat sadar bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidup mereka, dan mungkin keputusan terbesar yang dapat mereka buat. Mereka harus memilih jalan mereka dengan bijak. Kenaikan kamu tidak dijamin jika kamu memilih jalur pertama, tetapi pertumbuhan kamu akan lebih besar dengan kemungkinan tanpa batas. Tentu saja, tingkat pertumbuhan kamu sepenuhnya bergantung pada potensi dan bakat kamu dalam bela diri Dao. Bahkan Empyrean Master yang naik dengan kekuatan mereka sendiri mungkin tidak berhasil sampai akhir. Setiap orang memiliki batasnya sendiri. Orang-orang jenius yang menembus batas-batas mereka jauh dan sedikit di antaranya. Jalur kedua adalah pilihan yang lebih aman, tetapi kekurangannya juga jelas. Potensi kamu akan terbatas pada keputusan apa yang kamu terima. Jika kamu memperbaiki keputusan tingkat kedua, maka potensi maksimum kamu akan persis seperti itu. Setiap kemajuan di luar itu akan 100 kali lebih sulit daripada biasanya. Petik 2. Pro dan kontra jelas terdaftar. Sisanya sekarang terserah saudara-saudara Jiao. Mereka bertukar pandang. Tuan muda, bisakah kita berdiskusi terlebih dahulu? Jiang Chen tersenyum. Gunakan waktumu. Kamu tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Dua keputusan raja adalah milik kamu untuk dipertahankan jika kamu memilih yang kedua. Petik 2. Kedua bersaudara itu menuju ke sudut untuk berdiskusi dan segera kembali dengan sebuah keputusan. Tuan muda, kami sangat menyadari batas kami. Kami memilih jalur kedua, lebih baik untuk memperbaiki dekrit Empyrean. Petik 2. Apakah kamu yakin? Jiang Chen tersenyum. Jiao Yun mengangguk tanpa ragu-ragu. Iya nih, apakah kamu mau menjelaskan mengapa? Jiang Chen cukup penasaran. Pertama-tama, kita bukan krim hasil panen di antara para kaisar agung. Jika kami naik dengan bantuan kamu, potensi bawaan kami mungkin tidak akan membawa kami terlalu jauh. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kita bahkan dapat menerobos di tempat pertama. Menyempurnakan keputusan lebih dijamin. Kedua, berkultivasi sendiri akan memakan waktu terlalu banyak. Dunia jatuh ke dalam kekacauan saat kita bicara. Menyempurnakan dekrit itu mungkin merupakan jalan pintas, tetapi kita akan dapat melindungi diri kita sendiri dan berkontribusi lebih banyak pada perjuangan Tuan Muda. Petik 2. Jiao Feng mengangguk. Tuan Muda, kami berhutang budi padamu dan ingin berbagi sebagian dari bebanmu. Kami tidak melakukan ini hanya untuk menunjukkan tekad kami, tetapi juga rasa terima kasih kami. Tuan muda seperti kamu layak mendapatkan kesetiaan dan dedikasi tertinggi kami. Petik 2. Dia sedikit kesal. Dulu ketika mereka berkeliaran para kultivator, Kaisar Pilzenit telah mencuci otak mereka untuk melakukan banyak hal menggelikan. Namun, mereka sejak itu menemukan tujuan baru dalam hidup setelah mereka direkrut oleh Jiang Chen. Integritas dan moral mereka tumbuh setiap hari. Mereka menjadi pembuat keputusan yang jauh lebih matang dan berkepala dingin. Keputusan kamu adalah bukti bahwa kamu bukan lagi saudara lelaki Jiao yang sama di masa lalu. Kamu telah membuat pilihan yang bijaksana, jawab Jiang Chen membesarkan hati. Aku selalu murah hati kepada orang kepercayaan aku. Karena kamu adalah penjaga pribadi aku akan memberi kamu 2 dekrit dari tingkat tertinggi. Namun, begitu kamu memperbaikinya, kamu tidak akan memiliki kesempatan dengan keputusan kelas yang lebih tinggi yang mungkin aku temui di masa depan. Petik 2. Jiao Yun tertawa. Ada harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi tidak semua dari mereka akan datang kepada kita saudara. Apakah tidak ada pepatah? Sekitar 3.000 mil sungai dan aku minum dengan cangkir. Gurau Jiao Feng. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak.
Sebuah sungai bisa panjangnya 3.000 mil, tetapi seseorang hanya bisa minum darinya 1 cangkir sekaligus. Jiao Feng menggaruk kepalanya dengan tawa. Iya nih, itulah yang aku maksudkan. Mungkin Tuan Muda akan menemukan bawahan yang lebih kuat di masa depan. Kita berdua harus makan sesuai kemampuan kita. Petik 2. Jiang Chen mengeluarkan dekrit Su Wanxing dan Xiahou Jing tanpa ragu-ragu. Ini ada dekrit. Salah satunya adalah dari Su Wanxing, Rana Empirean tingkat ketiga, sedangkan yang lain dari Xiahou Jing, Rana Empati tingkat kedua. Kalian berdua harus memutuskan siapa yang mendapatkan apa. Dekrit Xiahou Jing memiliki potensi yang lebih besar, tetapi dekrit Su Wanxing tidak jauh di belakang. Petik 2. Ayo menggambar banyak. Jiao Yun menyarankan karena dia tidak ingin merusak hubungannya dengan saudaranya. Lot gambar adalah yang paling indah. Jiao Yun mengangguk. Sepakat. Jiang Chen mendukung keputusan mereka. Dia membuat persiapan yang tepat mengawasi dan prosesnya. Pada akhirnya, Jiao Feng menggambar dekrit Su Wanxing dan Jiao Yun menggambar Xiahou Jing. Jiang Chen memperingatkan setelah dia menyerahkan dekrit. Ingat, kamu tidak lagi seperti yang lain mulai sekarang. Kamu adalah Tuan Semu Empirean. Namun, yang terbaik adalah kamu tidak menyombongkan diri secara luas atau memamerkan kekuatan yang baru kamu temukan sampai terobosan kamu, atau kamu mungkin saja mengundang kematian di depan pintu kamu. Petik 2. Ini tidak berlebihan. Diketahui secara luas bahwa dekrit adalah kunci menuju kerajaan Empirean. Jika tersiar kabar bahwa saudara-saudara telah menerima 2 dekrit raja, seluruh dunia akan datang mencari mereka. Meskipun domain manusia sudah dipersatukan oleh Velurium, siapa yang bisa tahu pasti berapa banyak master terpencil yang menghuni benua yang luas. Saudara-saudara mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku juga akan mengurangi tanggung jawabmu dalam waktu dekat sehingga kamu akan memiliki lebih banyak waktu untuk memperbaiki dekrit. Saudara-saudara Jiao sangat tersentuh. Bertemu dengan Jiang Chen adalah kekayaan terbesar dalam hidup mereka. Tuan Muda, orang-orang bodoh seperti kita buruk dengan kata-kata, tetapi suatu hari, jika kamu ingin kami melompat ke laut yang mendidih, kami akan melakukannya tanpa banyak kerutan. Baiklah, cukup itu. Singkirkan mereka dengan benar. Petik 2. Jiang Chen mengirim Jiao Brothers pergi dan memanggil Kaisar Coiling Dragon and Void. Mereka adalah sekutu terdekatnya di Velurium Capital, dan karena itu ia harus memberitahu mereka tentang dekrit itu, atau kalau tidak, pikiran mereka akan berkeliaran di tempat-tempat gelap. Tuan Muda, mengapa kamu memanggil kami terburu-buru? Apa sesuatu yang baik terjadi? Coiling Dragon tertawa gembira. Dia mendapat banyak manfaat dari Jiang Chen selama bertahun-tahun. Pil Penetrane, pil supremasi kaisar, dan banyak harta lainnya telah jatuh ke pangkuannya. Persahabatan mereka juga semakin diperkuat oleh nyala kemalangan, dan karena itu, dialah satu-satunya yang berani bercanda dengan Tuan Muda. Sebenarnya, kamu benar, Jiang Chen tertawa. Sebagai teman lama, kamu harus tahu sekarang bahwa aku sudah mendapatkan beberapa keputusan Empirean. Coiling Dragon tersenyum gembira. Hehe, Tuan Muda, apakah kamu akan memberi mereka hadiah kepada kami? Dia bersinar dengan gembira. Void tersenyum lembut. Ada beberapa kejutan yang melintas di matanya, tetapi ia berhasil tetap tenang. Coiling Dragon, bukan itu sebabnya aku memanggilmu ke sini. Keputusan ini bukan untuk kamu. Petik 2. Coiling Dragon langsung tertekan. Mengapa? Apakah itu karena aku bukan seorang Kaisar Agung Puncak? Petik 2. Void tertawa terbahak-bahak. Coiling Dragon, tidak bisakah kamu katakan bahwa Tuan Muda memiliki rencana lain dalam pikiran? Kamu tidak mengkhawatirkan apapun. Petik 2. Mata Coiling Dragon menyala lagi. Apakah begitu, Tuan Muda, mau berbagi dengan kami? Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Aku akan mencari kesempatan Empirean untukmu. Aku tidak ingin kamu naik dengan bantuan dekrit. Bakat dan potensi kamu akan sia-sia. Petik 2. Maksudmu kita harus mengandalkan diri sendiri untuk menerobos. Coiling Dragon sekali lagi sedih. Itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sudah ribuan tahun sejak seseorang berhasil. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Apakah mereka seharusnya memberitahu kamu jika mereka menerobos? Jiang Chen skeptis. Bagaimana mungkin tidak ada Empirean Master? Domain manusia belum memburuk sejauh itu. Master harus menyembunyikan diri karena mereka tidak lagi ingin memiliki hubungan dengan domain manusia. Mungkin masalah duniawi tidak lagi berarti bagi mereka, atau mungkin ada alasan lain.
Apapun itu, Empyrean Master pasti ada di ranah manusia. Bahkan jika perang iblis kuno telah membuang-buang ke wilayah manusia, itu tidak mungkin tetap menurun selamanya. Vena roh bisa dihancurkan, tetapi mereka juga bisa dilahirkan kembali. Di mana ada kematian, ada juga kehidupan. Jiang Chen awalnya percaya rumor, tetapi setelah bertemu Su Wanxing, ini tidak lagi terjadi. Bahkan balapan terpencil seperti Celestial Selatan dan Embedded Savage memiliki Empyrean Master. Umat manusia telah banyak liga yang lebih kuat di zaman kuno. Tidak peduli seberapa besar penurunan mereka, tidak mungkin mereka lebih rendah. Void tampak tergerak. Tuan muda, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Bisakah kita benar-benar naik ke wilayah Empyrean dengan kekuatan kita sendiri? Petik 2. Jiang Chen tersenyum meyakinkan. Aku mungkin mengatakan sebaliknya jika kamu adalah orang lain, tetapi aku meyakinkan kamu bahwa aku akan memberi kamu kesempatan Empyrean apapun yang terjadi. Akan ada pengaturan lain di toko untuk kamu. Petik 2. Chapter 1529, A Strong Enemy Comes Calling. Naga melingkar menyeringai. Aku tahu bahwa aku tidak perlu khawatir tentang manfaat mengikuti Tuan Muda Jiang Chen. Void tertawa juga, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia menunggu kata-kata Jiang Chen berikutnya dengan penuh harap. Coiling Dragon, kamu adalah keturunan dari garis keturunan naga sejati. Aku selalu memiliki harapan tinggi untuk kamu. Ketika kamu menerobos ke kerajaan Empyrean, kamu akan mampu beberapa hal yang benar-benar menakjubkan. Kamu tidak akan kalah dari Yang Mulia Pifau dalam hal potensi. Petik 2. Yang Mulia Pifau. Coiling Dragon dan Void bingung. Ya, Yang Mulia Pifau memiliki darah merak di nadinya, binatang suci kuno lainnya. Kamu, Coiling Dragon, disejajarkan dengan naga sejati kuno. Kamu berdua adalah pewaris garis keturunan berkualitas tinggi dari zaman kuno. Oleh karena itu, aku memiliki ekspektasi tinggi terutama untuk kamu, Coiling Dragon. Seru Jiang Chen. Kaisar besar merasa sulit untuk tetap tenang sepenuhnya. Dia tersenyum kecut. Tuan muda, aku yang paling tidak berbakat di antara para kaisar besar Velurium. Aku menerobos ke kaisar besar hanya karena pil penetrane kamu. Ah, kamu tidak kekurangan bakat. Kamu hanya perlu memanfaatkannya dengan lebih efektif. Jiang Chen melambaikan tangan. Dia tidak menghargai Coiling Dragon hanya karena pria itu adalah seorang kenalan lama, garis keturunannya sama pentingnya dan luar biasa. Kamu baru saja menyebutkan Yang Mulia Pifau, Tuan Muda. Void tiba-tiba menyela. Apakah dia, benar-benar, masih hidup? Aku tidak bisa membuat jaminan untuk itu, renung Jiang Chen. Tetapi intuisi aku mengatakan bahwa dia masih hidup. Ketika dia muncul kembali di dunia sekali lagi, dia akan mengejutkan kita semua, bukan sebagai Kaisar Pifau, tetapi sebagai seorang Empyrean senior. Petik 2. Seorang Empyrean senior. Semua orang menarik napas tajam. Tuan muda, Yang Mulia, dia. Ya, Jiang Chen mengangguk. Yang Mulia Pifau pertama kali merasakan dao surgawi bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, ia memiliki lebih dari cukup kesempatan untuk menerobos. Seharusnya hanya masalah waktu. Aku hanya ingin tahu dia akan jadi level apa ketika dia kembali kepada kita. Petik 2. Jiang Chen mengenang tentang waktunya dengan penguasa yang baik hati. Coiling Dragon dan Void keduanya sangat dekat dengan Kaisar Pifau. Mendengar Jiang Chen menceritakan ini, menghangatkan hati mereka. Selain mereka, Jiang Chen melihat sedikit alasan untuk menghibur emosi orang lain. Sebagian besar lainnya hampir tidak sedekat beberapa orang yang sudah diajak bicara, yang berarti bahwa mereka tidak akan memiliki pemikiran kedua tentang tindakannya. Setelah istirahat malam, tentara memulai kembali perjalanan ke Velurium. Sebelum orang-orang liar yang ganas itu menyerang, pasukan ini sudah cukup untuk menaklukkan seluruh wilayah manusia. Tidak ada yang berani menyentuh kekuatan dalam jumlah dan kekuatan seperti itu. Jiang Chen buru-buru memasuki pengasingan setelah kembali ke ibu kota. Dalam pertempuran terakhirnya, dia telah mencapai pemahaman baru tentang formasi 9 labirin. Dia ingin mengambil cuti beberapa hari untuk mencerna apa yang telah dia pelajari. Pertempuran itu secara tidak langsung telah mengajarkan kepadanya potensi formasi. Bahkan ahli empiris tingkat ketiga seperti Su Wanxing tidak dapat membebaskan dirinya untuk sementara waktu dalam formasi. Jika formasi dapat diperkuat lebih jauh, Jiang Chen akan memiliki waktu yang lebih mudah baik ofensif dan defensif dalam pertempuran di masa depan.
Dia menyadari bahwa dia membutuhkan beberapa jaminan jika dia ingin menjelajah ke tempat seperti Myriad Abyss Island. 9 formasi labirin dan confounding puppets adalah kandidat yang hebat. Namun, tentara Savage yang dipalsukan tetap berada di tanah Moon God Sect tanpa banyak aktivitas, mengejutkan semua orang. Ini berlaku sejak Jiang Chen meninggalkan budidaya pintu tertutup. Dia sama seperti orang lain. Itu tidak tampak seperti gaya Savage Embittered. Kenapa mereka menahan diri seperti itu? Saat ia menebak motif tidak bertindak Savage, Velurium melihat kedatangan tamu yang tidak disukai. Di luar pintu masuk Secret Pivot Mountain, seorang lelaki berjubah abu-abu berdiri tinggi-tinggi di awan dengan ekspresi dingin. Seolah-olah gunung es melayang di atas kepala. Penampilan orang tua itu saja menurunkan suhu sekitar. Udara tampaknya telah membeku juga. Perubahan drastis ini mengejutkan setiap pengamat di sekitarnya, termasuk Jiang Chen. 8 batu golem bersaudara berkumpul dengan cepat di sisi Jiang Chen, terbang dengan cepat bersama ke sumber gangguan. Kamu adalah Jiang Chen. Pria tua berjubah abu-abu itu adalah patung es di tengah-tengah awan. Kesombongannya yang dingin membuat semua orang yang hadir menggigil. Jiang Chen bahkan belum memulai pendekatannya ketika ada tangisan rendah di dekatnya. Burung vermilion bergegas ke sini dari belakang gunung Pivot Suci, aliran merah yang membawa sayapnya. Itu telah memurnikan tubuhnya melalui pegas roh kayu di belakang gunung pada akhir-akhir ini. Melakukannya tidak secara mendasar menyelesaikan masalah burung, tetapi itu menstabilkan kondisinya. Setidaknya sekarang, burung vermilion tidak terikat dari bertindak seperti sebelumnya. Paling buruk, setiap upaya pertempuran berarti cedera serius pada dirinya sendiri. Minggir, Jiang Chen. Burung vermilion dengan cepat bergegas ke depan, menjaga dan mencegah pemuda itu bergerak maju. Jiang Chen menghentikan langkahnya karena gugup burung itu. Dia memusatkan pandangannya pada pria tua berjubah abu-abu itu. Mata orang tua itu jernih seperti kristal. Tidak mungkin untuk melihat emosi manusia di dalamnya. Mengganti itu adalah sihir yang sepertinya membuat kesadaran Jiang Chen bergetar. Namun, segel rantai dalam kesadarannya segera membalas kekuatan misterius ini. Jiang Chen menguatkan dirinya. Tutup matamu, dia memanggil golem batu. Jangan lihat miliknya. Golem biasanya banyak yang tak kenal takut. Beberapa saat sebelumnya, mereka telah melirik lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah provokatif. Peringatan Jiang Chen membunyikan alarm di hati mereka. Saudara-saudara buru-buru menoleh. Pria tua berjubah abu-abu itu agak kaget melihat Vermilion Bird menghalangi jalannya. Jelas, dia tidak cukup ceroboh untuk mengabaikan atau tidak menghormati makhluk ilahi. Dia bisa merasakan aura kuno yang memancar dari burung dengan cara yang jelas. Energi api yang kuat. Apakah ini unggas suci kuno? Tidak heran kamu begitu kurang ajar, Jiang Chen. Apakah burung purba ini pendukung kamu? Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu memiliki sikap dingin dan terpisah. Setiap kata yang diucapkannya tampaknya mampu membekukan jiwa seseorang. Suku kata mereka hampir menjadi kutukan. Jiang Chen lebih waspada dari biasanya. Orang tua itu tidak diragukan lagi adalah musuh yang sangat menakutkan, jauh lebih dari lawan sebelumnya yang dia hadapi. Mungkin satu-satunya karakter misterius yang tak dapat ditembus yang ia temui di masa lalu adalah tetua Sun Dansi. Yang lain tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan orang tua berjubah abu-abu ini, termasuk Su Wanxing. Siapa kamu? Selain itu, dia tampak frustrasi. Terlepas dari identitasnya, lelaki tua itu datang tanpa pemberitahuan dengan menunjukkan kekuatan dan dominasi. Pelecehan dan hasutan jelas terlihat dalam sikap itu. Jiang Chen memiliki lebih dari cukup alasan untuk merasa terganggu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya di sini untuk bertanya kepada kamu apakah kamu membunuh Su Wanxing. Pria tua itu berbicara dengan otoritas seseorang di posisi yang lebih tinggi. Su Wanxing. Jiang Chen memiliki gagasan yang kabur tentang dari mana orang tua itu berasal. Apa urusanmu? Dia mencoba membuat rencana di tempat. Jiang Chen ingat bahwa sebelum dia meninggal, Su Wanxing telah memperingatkan melalui teriakan hingar-bingar bahwa membunuhnya akan menyebabkan para ahli empati lainnya berusaha untuk menghukum tindakan itu. Apakah gunung es seorang lelaki tua ini salah satu dari para pakar Empyrean itu? Oh, mata pria tua itu berputar di rongganya. Dia terkekeh tanpa perasaan. Seorang anak semuda kamu agak terlalu membunuh. Dan sangat tidak sopan kepada orang tua kamu. Aku ingin tahu siapa tuanmu. Siapa yang mengajarimu?
Petik 2. Dia tidak membeli kemungkinan Jiang Chen menjadi jenius otodidak sama sekali. Dia merasa harus ada seseorang yang lebih misterius dan kuat di balik tirai. Jiang Chen mencibir, "Senior, jika kamu benar-benar seorang senior yang pantas dihormati, aku akan menyambut kamu dengan lebih dari cukup. Namun, permusuhan kamu kepada aku ditampilkan melalui upaya kamu menunjukkan kekuatan kamu di depan gerbang aku. Apakah aku seharusnya sopan meskipun begitu? Kamu terlalu naif, Pak Tua." Petik 2. Dia menghormati para tetua, tetapi bukan mereka yang suka memamerkan senioritas mereka. Baginya, setiap senior yang memiliki karakter dan integritas yang nyata, bahkan para kultivator yang merupakan lambang dari keadaan biasa-biasa saja, pantas mendapatkan perawatan sesuai dengan usia mereka. Perilaku orang tua ini membuatnya sangat sulit bagi Jiang Chen untuk menganggapnya sebagai senior, terlepas dari tingkat kultivasinya. Ini adalah salah satu prinsip hidupnya. Dia menunjukkan rasa hormat hanya kepada mereka yang memberikannya. Nada bicara pria tua itu menjadi gelap. Mata dinginnya menyala dengan cahaya arktik. "Anak nakal yang tak punya hukum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Velurium Capital telah mengambil alih seluruh wilayah manusia? Apakah kamu menganggap diri kamu sendiri suara di dunia?" Petik 2. Jiang Chen menyeringai. "Aku tidak tahu tentang seluruh wilayah manusia, tetapi di Velurium Capital dan wilayah Gunung Suci Pivau, tentu saja aku. Kamu bermimpi jika kamu mengharapkan aku untuk menjawab agresi kamu dengan penjilat sombong." Dia menolak dengan hormat sama sekali. "Bocah kurang ajar, bodoh." Orang tua itu sangat tidak senang. Su Wanxing adalah seorang kenalan lama aku dan salah satu pemimpin kemanusiaan di dunia. Pembunuhan kamu yang tidak diizinkan atas dirinya bertentangan dengan kepentingan kemanusiaan dan memalukan leluhur kamu. Apakah kamu tahu betapa tercela dan jahatnya tindakan kamu? Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak ketika mendengar apa yang dikatakan. Berlawanan dengan kepentingan kemanusiaan. Orang tua, kamu menggembungkannya menjadi semacam pemimpin kemanusiaan yang empati. Izinkan aku bertanya kepada kamu, apa yang telah ia lakukan di masa krisis ini agar pantas mendapatkan gelar itu? Apakah dia memperbaiki boundary stele yang rusak di Agarwood? Apakah dia berdiri di jalur Embiteret Savages, di limbah barat laut? Atau apakah dia memadamkan pemberontakan Orde Angin dan Awan? Jiang Chen tertawa karena betapa marahnya dia. Para ahli pertapa ini telah menyebabkan semacam cedera otak pada diri mereka dengan bersembunyi. Logika mereka adalah bandit. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, mereka bangga menyebut diri mereka sendiri sebagai pemimpin umat manusia. Seolah-olah mereka cocok untuk memimpin semata-mata karena kekuatan mereka. Bahkan jika satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah tidur sepanjang hari, dunia harus tunduk pada keinginan mereka. Orang lain mungkin menyetujui intimidasi, tetapi tidak Jiang Chen. Kepemimpinan membutuhkan tanggung jawab, bahkan tanpa menjadi yang terkuat di dunia, adalah mungkin untuk mengambil alih mantel melalui empati yang mencakup semua dan kerja terus-menerus untuk kepentingan ras. Hanya orang seperti itu yang pantas disebut pemimpin. Seseorang yang lancang dan sia-sia karena ini tidak dekat dengan memimpin apapun. Chapter 1530, True Motive. Burung Vermilion sedikit mengangguk tanpa bicara. Jelas, itu sepenuhnya setuju dengan pidato Jiang Chen. Burung itu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Primosang kuno, dan manusia purba secara keseluruhan. Itu telah mengalami perang penyegelan iblis kuno dan dengan demikian tahu perselisihan internal yang cenderung ada di antara manusia. Bahkan di saat-saat paling berbahaya, manusia terus bertengkar. Itu telah melihat lebih dari bagiannya yang adil dari situasi yang sama dalam masa hidupnya yang panjang. Burung itu sangat mengagumi Jiang Chen karena ini. Ini adalah sebagian mengapa itu tetap tenang sebelum godaan Xiao Jing. Itu sudah melihat tanggung jawab dan ketenangan yang menjadi ciri para pemimpin manusia dahulu kala di Jiang Chen. Meskipun pemuda itu masih sangat segar dan belum dewasa, arah yang dia tuju cukup jelas. "Kamu benar-benar pembicara yang cepat, Nak," lelaki tua yang Gletser itu marah mendengar apa yang didengarnya. "Kami para ahli terpencil memiliki gambaran yang lebih besar tentang persidangan. Apakah kamu pikir kami sama seperti kamu semut fana? Tidak seperti kamu. Kami tidak mengkhawatirkan diri sendiri sepanjang hari tentang sedikit pun keributan." Petik 2. Sama denganmu, Pak Tua. Apa gambaran besar yang sedang kamu bicarakan ini? Aku tidak melihatnya sama sekali. Hal pertama yang Su Wanxing lakukan ketika kami bertemu adalah merusak rencanaku,
badut tua itu. Dia akhirnya bergabung dengan Orde Angin dan Awan, lalu menyamar untuk memasang serangan gagal pada Embedded Savages padaku. Jika itu yang diminta oleh gambaran besar itu untuk dilakukan, maka kamu semua buta. Jiang Chen benar-benar marah. Apa yang disebut para pakar pertapa ini adalah ahli memutarbalikkan fakta menjadi fiksi. Orang tua itu merasakan hal yang sama. Seorang pria dari tingkat kultivasinya menjadikannya salah satu yang terkuat di antara rekan-rekan ahli terpencilnya. Di dekat bagian atas, jika bukan puncak. Dalam ranah manusia, ia dan teman-teman ahli empiangnya selalu menganggap diri mereka di atas semua orang. Kesetaraan adalah konsep kosong dan tidak berarti bagi mereka. Dengan demikian, mereka menganggap itu wajib untuk masing-masing dan setiap tindakan mereka untuk ditegakkan sebagai dekret kekaisaran bagi mereka di dunia biasa. Rasa tidak hormat yang diwujudkan oleh Jiang Chen benar-benar tidak pernah terjadi. Siapa pendukungmu, nak? Ego kamu ada di atap. Tanya lelaki tua itu dengan sabar. Kamu mencoba mengumpulkan informasi dari aku sekarang. Jika aku mengatakan, tidak ada apa-apa, apakah kamu akan segera menyerang Velurium Capital? Jiang Chen balas tersenyum setengah tersenyum. Kamu tidak punya ruang untuk berdebat. Tidak peduli seberapa kuat orang di belakang kamu, pembunuhan tanpa izin kamu terhadap Su Wanxing adalah kejahatan paling serius. Bahkan jika dia salah, dia masih salah satu pakar empirean manusia yang tersisa. Penghapusan bahkan satu pun merupakan pukulan berat bagi pilar yang mendukung ras kita. Baik kamu maupun Velurium tidak bisa mempertahankan kesalahan yang terkait. Ia berusaha menjadi hakim, juri, dan algojo semuanya menjadi satu. Apakah kamu berencana untuk memulai pengadilan kamu sendiri? Apakah itu semacam vonis yang kamu nyatakan? Ekspresi Jiang Chen mengejek. Namun, tiba-tiba dia mengangkat alis. Apa hakmu untuk melakukan semua itu? Apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk memuntahkan ketidaktahuan di depan gerbang aku? Hanya karena kamu seorang ahli empirean. Petik 2. Orang tua itu menumpuk karena tekanan. Apa, kamu tidak percaya aku memiliki hak untuk menghukum kamu karena kejahatan kamu? Petik 2. Tentu saja tidak, Jiang Chen tersenyum tipis. Burung vermilion meluncur ke langit, auranya sendiri meledak untuk hidup. Gelombang api yang kuat menyebar dalam lingkaran konsentris, berlawanan dengan kehadiran glasial lelaki tua itu. Bentrokan es dan api menyebabkan suhu di sekitar Gunung Merak Suci kembali ke tingkat normal. Vermilion Senior, Jiang Chen menyatakan dengan keras, tidak perlu bagi kamu untuk mengerahkan diri terlalu banyak. Jangan cemas, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin manusia ini bagi aku. Petik 2. Seorang pria berjuang lebih keras ketika menghadapi kutukan. Orang tua yang Gletser itu ternyata menyadari kekuatan burung vermilion. Dia diam-diam menarik harga dirinya, menguatkan diri. Dia bertanya-tanya dalam perjalanannya di sini bagaimana seseorang setingkat Su Wanxing telah mati di tangan anak-anak biasa. Dia punya banyak ide, akhirnya menyimpulkan bahwa Su Wanxing mungkin telah ditipu. Bagaimana bisa seorang ahli empire tingkat ketiga terbunuh oleh bocah duniawi sebaliknya? Datang ke Secret Pivot Mountain membuatnya berpikir dua kali tentang itu. Pemandangan burung vermilion dan 8 saudara golem batu secara bertahap memberi petunjuk pada lelaki tua itu tentang kemungkinan alasan lain kematian Su Wanxing. Terlebih lagi, tampilan yang dia tukarkan dengan Jiang Chen seharusnya sudah cukup untuk membekukan jiwa pemuda itu, namun, serangan okulernya tidak menyakiti Jiang Chen sedikit pun. Ada sedikit osilasi mental, lalu tidak ada. Itu adalah kerikil yang jatuh ke danau yang luas. Karena ini, pria tua itu tidak lagi memandang rendah Jiang Chen. Dia datang dengan sayap kemarahan yang menyala-nyala, berniat untuk menghancurkan pemuda baru dan pasukannya sama sekali. Tampaknya sekarang sentimen awalnya terlalu naif. Mengembalikan amarah, pria tua itu melotot ke arah Jiang Chen dengan embun beku di matanya. Jangan berpikir bahwa kamu akan luput dari penghakiman hanya karena kamu memiliki binatang suci kuno di belakangmu. Aku dapat menghancurkan kamu jika aku sedikit lebih serius tentang hal itu. Jangan anggap aku orang buta. Burung suci kuno ini hanya memiliki sedikit umurnya. Tidak ada yang mendekati kekuatan puncak. Jika kita bertarung dengan keras, 80% kemungkinan akan mati di tempat. Orang-orang besar itu terlihat mengintimidasi, tetapi aku ragu mereka bisa menyamai aku. Petik 2. Orang tua itu pasti memiliki mata yang tajam. Senyum tipis Jiang Chen tidak berubah. Jika kamu begitu yakin,
mengapa membuang kata-kata seperti ini? Pada saat yang sama, ia menoleh ke burung Vermilion. Vermilion senior, kamu tidak perlu berbuat banyak di sini. Tolong, istirahatlah. Aku ingin mencoba seberapa jauh keberanian orang tua ini akan membawanya. Petik 2. Burung Vermilion sedikit terkejut dengan pernyataan Jiang Chen, tetapi tetap mengangguk dan mundur. 8 golem bersaudara batu berdiri di samping Jiang Chen, berteriak-teriak untuk aksi. Tuan muda, mari kita saudara melawan kentut tua ini. Ya, kami membenci kentut tua seperti dia. Tidak semua kentut tua yang sombong. Petik 2. Tidak hanya sombong juga, sombong dan stupid. Saudara-saudara golem batu itu berkerumun, menambahkan kata-kata satu sama lain dalam lingkaran. Orang tua itu sangat marah. Sejak dia pertama kali membuat nama untuk dirinya sendiri, siapapun yang tahu tentang dia di dunia manusia bela diri Dao hanya menunjukkan kepadanya lambang kesopanan dan rasa hormat. Bahwa dia diejek dan dipermalukan sedemikian rupa sebelum gerbang Gunung Pifau Suci. Terlepas dari amarahnya, pria tua itu tidak kehilangan alasannya sebelum kurang ajar Jiang Chen, tetapi ada sedikit penyesalan di hatinya. Dia telah bertindak dengan terlalu terburu-buru dan tidak sabar kali ini. Jika dia memiliki 2 atau 3 sahabat di dekatnya, dia akan berada di tempat yang jauh lebih baik sekarang. Sebagian kesalahannya karena terlalu percaya diri. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam pada pemikiran ini. Jiang Chen, ia mengakui tanpa emosi, tidak mudah bagi kamu untuk sampai ke titik ini dari awal. Aku memberi kamu kesempatan terakhir untuk mengakui dosa-dosa kamu, dan jika kamu melakukannya, aku berjanji akan menengahi untuk hidup kamu. Namun ada kondisi, kamu harus melepaskan cincin penyimpanan Su Wanxing dan dekrit penguasa. Petik 2. Jiang Chen mencibir pada dirinya sendiri. Mereka akhirnya berada di inti permasalahan. Tidak mungkin bagi orang tua itu hanya berada di sini untuk mencari keadilan bagi Su Wanxing. Mengingat jenis orang seperti apa yang telah ahli dalam kehidupan, kenalan seperti apa yang mungkin dia miliki yang akan melakukan itu untuknya. Apapun yang datang akan dilakukan hanya untuk melindungi kepentingan para ahli Empyrean secara keseluruhan, bukan Su Wanxing pada tingkat pribadi. Lelaki tua itu memberikan kesan yang baik tentang pidato yang marah, tetapi dia jauh dari menjadi orang yang baik. Sekarang setelah motif yang sebenarnya diketahui, Jiang Chen akhirnya mengerti tujuannya untuk datang ke sini. Dia sama sekali tidak datang untuk mencari keadilan bagi seorang teman lama, tetapi untuk terlibat dalam bandit. Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Ini untuk apa kamu datang ke sini, kan? Mengapa melingkari itu begitu banyak? Cincin penyimpanan dan dekrit Empire Su Wanxing, Petik 2. Cukup. Jika kamu memberi aku 2 hal ini, aku dapat menjamin hidup kamu. Orang tua itu memotong untuk mengejar. Kamu bilang aku tidak perlu mati jika aku memberimu 2 hal ini. Jelas, pria tua itu menegaskan dengan sedikit ketidaksenangan. Lalu, Jiang Chen tertawa. Aku tidak akan memberikannya padamu. Mengapa? Tidakkah kamu takut akan persekutuan yang dibentuk oleh para pakar Empyrean terhadap kamu? Pria tua yang dingin itu tidak lagi menyembunyikan upaya jahatnya untuk intimidasi. Jiang Chen menggelengkan kepalanya perlahan dan merespons dengan tegas. Aku adalah penguasa takdirku sendiri. Kamu tidak bisa melakukan apapun kepada aku. 2 hal itu adalah rampasan aku dan aku tidak akan menyerah. Kamu telah melakukan kesalahan dengan mencoba memeras aku. Petik 2. Apakah kamu menolak sampai akhir yang pahit? Bodoh. Pria tua itu berpikir bahwa Jiang Chen akan terombang-ambing oleh kenyataan bahwa dia telah memberikan tanah 2 kali. Tetapi pemula muda tidak memberinya sedikit hormat. Ahli Empyrean sangat marah. Jika dia tidak waspada terhadap burung Vermilion dan 8 saudara golem batu, dan selain kematian Su Wanxing, dia akan memulai serangan guntur di Gunung Pifau Suci beberapa waktu yang lalu. Menolak. Jiang Chen tersenyum dingin. Jika itu yang kamu pikirkan, maka jadilah itu. Oh, dan satu hal lagi, jangan berpura-pura seperti kamu di sini untuk membalas dendam kepada teman kamu. Alasan sebenarnya kamu berada di sini sudah jelas. Kamu hanya ingin menjara orang mati seperti burung pemakan bangkai. Mayat Su Wanxing, tepatnya. Jika kamu bersikap sopan tentang hal itu sejak awal, aku mungkin mempertimbangkan untuk bernegosiasi dengan kamu. Sayangnya, perilaku kamu membuat aku jijik melebihi toleransi aku. Keluar dari sini, kamu mendengarku. Enyahlah. Jadi bagaimana jika kamu seorang ahli Empyrean? Aku telah melihat lebih dari bagian aku yang adil dari mereka,
jijik dengan jelas tertulis di wajahnya. Dia sama sekali tidak membual. Dalam kehidupan sebelumnya, bahkan penyemir sepatu miliknya setidaknya adalah seorang Empirean. Wajah orang tua itu berwarna. Jelas sekali, amarahnya telah berkobar beberapa kali. Jika bukan karena ketidakpastiannya, dia ingin menangkap Jiang Chen di tempat dan mencabik-cabiknya. Hanya dengan begitu kebenciannya akan berkurang. Jiang Chen tidak memberinya 1 inci pun. Satu-satunya hal yang dia dapatkan hari ini adalah serangkaian tamparan di pipinya.